Halo semuanya, selamat datang di channel Hanazawa-san. Kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita manga Cross. Jadi, benahi posisi rebahan dan siapkan cemilan terbaik kalian karena kita akan mulai baku hantam manga Cross chapter kedua. Chapter ini diawali dengan Akutsu dan gengnya yang sedang mengamati Bouya dari kejauhan. Salah satu anak buah Akutsu pun berkata bahwa memata-matai Bouya setiap hari terasa seperti mengungkap kasus perzinahan. Akutsu pun menjitak kepalanya dan menjelaskan bahwa melawan Bouya tanpa menggunakan cara curang adalah hal yang mustahil. Anak buah Akutsu pun menemukan ide yang tentu saja merupakan ide yang sangat bodoh. Setelah dari kelas, diperlihatkan Bouya yang berniat menemui Yasuda. Yasuda pun mencoba kabur darinya, namun Bouya berhasil menangkapnya. Bouya pun langsung memaksa Yasuda untuk mengenalkannya pada kakaknya, walaupun Yasuda selalu mengelak. Di tengah perdebatan konyol mereka, seseorang dengan codet di wajah dan dua orang bawahannya lewat dan menyuruh mereka berdua untuk minggir. Tentu Bouya menolak untuk memberikan jalan, namun Yasuda segera menghentikannya dan menjelaskan pada orang bercodet tersebut bahwa Bouya adalah murid baru yang tak tahu apa-apa. Tapi lagi-lagi Bouya memberikan tatapan intimidatif pada orang itu. Hampir saja keributan terjadi, namun beruntung Pak Aoshima kebetulan lewat dan menegur mereka semua. Setelah orang bercodet itu pergi, Yasuda memberitahu Bouya bahwa orang tersebut bernama Senda dan merupakan tangan kanan dari Hideto Bando. Yasuda pun menjelaskan pada Bouya bahwa suzuran tak ubahnya seperti kompetisi berandalan. Suzuran diisi dengan orang-orang berbahaya yang tak mau siapapun berdiri di atas mereka. Karena itulah terbentuk berbagai fraksi di suzuran dan status antar fraksi selalu berperang. Dari semua itu, fraksi Bando lah yang terkuat dengan Hideto Bando sebagai pemimpinnya, Senda Naoki sebagai tangan kanan, Yamazaki sebagai tangan kirinya, serta Akutsu beserta 120 orang lainnya. Yasuda juga mengatakan bahwa begitu Bando kembali dari skorsing, dipastikan akan terjadi hujan darah di suzuran. Selain fraksi Bando, ada juga Hiromi Kirishima dan dua orang lain yang selalu melawan Bando. Yasuda menceritakan bahwa sebelumnya telah terjadi bentrokan besar antara mereka yang membuat semua guru harus turun tangan. Bouya pun memuji Hiromi karena keberaniannya, namun Yasuda menertawakannya sambil berkata bahwa tukang pamer seperti Bouya tidak akan mampu melawan Hiromi. Mendengar itu, tentu Bouya naik pitam dan mulai meringkus Yasuda. Di tempat lain, Makoto dan Honjo sedang berdiskusi. Mako berniat untuk menghajar Bouya untuk membalaskan kekalahan Hiromi. Honjo yang juga memiliki niatan yang sama, memiliki ide untuk menentukan siapa yang akan melawan Bouya dengan melempar sebuah koin. Apabila yang muncul ekor, maka Honjo yang akan menghadapi Bouya, namun apabila yang muncul kepala, Mako yang akan menghadapinya. Setelah koin dilempar, ternyata yang muncul kepala, jadi Mako yang akan menghadapi Bouya. Terlihat juga Akutsu dan gengnya yang diam-diam menguping pembicaraan itu sejak awal. Setelah jam sekolah usai, diperlihatkan Bouya yang sedang menunggu di pintu keluar untuk mencegat Yasuda. Tiba-tiba Mako dan Honjo muncul dan mengajak Bouya ke tempat yang lebih sepi. Tak luput juga Akutsu dan gengnya yang sudah mengetahui rencana pertarungan itu mengintip dari dalam gedung. Honjo pun mengungkapkan tujuan mereka menemui Bouya, yaitu untuk membalaskan kekalahan Hiromi, dan Makoto Sugihara bersiap untuk maju. Pertarungan pun dimulai dibarengi dengan guyuran hujan. Tanpa pikir panjang, Mako langsung melayangkan serangan pertama yang berhasil menjatuhkan Bouya beserta foto kakak Yasuda yang selama ini Bouya simpan. Saat Bouya bangkit untuk membalas, Bouya menyadari bahwa ia telah menjatuhkan foto kakak Yasuda. Bouya pun meminta time out untuk mengambil foto itu, namun hal itu membuat Mako menjadi murka karena merasa diremehkan. Mako pun terus menghajar Bouya secara membabi buta. Meskipun mendapat serangan brutal dari Mako, Bouya tak juga tumbang. Bouya bahkan masih sempat melempar tanah ke wajah Mako hanya untuk membuat celah agar bisa mengambil foto kakak Yasuda yang terjatuh.
Setelah Bouya mendapatkan foto itu kembali, ia pun mulai serius dan memberikan serangan balasan dengan melayangkan tendangan yang membuat Mako terbang jauh hingga membentur tembok dan KO seketika. Hal itu membuat Honjo dan Akutsu beserta gengnya terkejut bukan kepalang saat melihat orang terkuat di fraksi trio Ebizuka dikalahkan dengan satu serangan. Hiromi yang baru muncul dengan terengah-engah karena sedari tadi mencari Mako, dan Honjo pun ikut terkejut melihat kondisi yang ada. Ia berjalan melewati Bouya untuk menghampiri Mako. Bouya berkelakar bahwa bukan dia yang memulainya. Saat Bouya akan pergi, Hiromi memanggilnya dan bertanya sebenarnya Bouya itu makhluk apa. Bouya pun menjawab bahwa ia sama seperti mereka, orang yang benci belajar dan diusir dari satu tempat ke tempat lain sebelum akhirnya berakhir di Suzuran. Namun ada satu perbedaan, yaitu Bouya bukan orang yang keluar dari jalan kebenaran dan ia juga bukan pemberontak. Bouya juga bukan penjahat atau bajingan, walaupun juga tak bisa disebut pembela kebenaran atau semacamnya. Sambil melangkah pergi, ia berkata bahwa apabila Hiromi dan yang lainnya mau protes, ia siap menemui mereka kapan saja dan juga akan menghajar mereka lagi. Dari hal ini, Akutsu pun menyadari bahwa Suzuran akan benar-benar berubah karena ada orang menakjubkan yang telah muncul. Chapter ini ditutup dengan menunjukkan Bandou yang sudah kembali dari skorsingnya di hari ke-8 setelah Bouya datang ke Suzuran. Bandou kembali ke Suzuran bersama Yamazaki, Senda, dan anggota fraksinya. Cross Chapter 3. Chapter ini diawali dengan memperlihatkan Yasuda yang sedang mengintip Bandou dan kelompoknya memasuki Suzuran sambil bergumam bahwa akan terjadi keributan besar. Saat berjalan masuk, Bandou dicegat oleh trio Ebizuka. Hiromi pun menyambut Bandou dengan memberikan salam hangat berupa pukulan, namun berhasil dihalau oleh Senda. Terjadi keributan antara Senda dan Hiromi sampai Bandou melerai mereka berdua. Bandou berkata pada trio Ebizuka bahwa mereka belum berubah dan jika mau menyapanya dengan cara seperti itu tidak akan ada gunanya. Bandou menegaskan bahwa trio Ebizuka bisa melakukan apa saja namun tetap tak akan bisa mengalahkannya, lalu menyuruh mereka minta maaf dan tunduk di bawah Bandou. Hiromi menanggapinya dengan sangat dingin dan menyebut bahwa Bandou kini berubah jadi bajingan yang sangat bawel. Bandou pun hanya tertawa mendengar hal itu. Di tengah keributan mereka, tiba-tiba Bouya meringkus Yasuda yang sedari tadi mengintip dari balik gedung. Bouya berkata akan mengirim Yasuda ke rumah sakit karena selalu menghindar darinya. Teriakan Yasuda pun menarik perhatian semua orang di sana. Senda mengingat bahwa dia sempat bersitegang dengan Bouya tempo hari, sementara Yamazaki meyakini Bouya adalah orang berambut pirang yang telah menghajar Akutsu dan gengnya. Kini Bouya menjadi sorotan semua orang yang mendominasi Suzuran. Setelah kejadian itu, diperlihatkan Yasuda yang berjalan di koridor sekolah sambil bergumam kesal pada Bouya, didatangi oleh trio Ebizuka. Mereka mengajak Yasuda ke atap karena ingin membicarakan sesuatu. Saat di atap, Hiromi menanyakan hubungannya dengan Bouya. Yasuda yang bahkan belum tahu nama Bouya menjelaskan bahwa mereka tak memiliki hubungan apapun. Yasuda balik bertanya apakah Bouya mengatakan sesuatu yang menyinggung mereka bertiga. Honjo pun menyuruh Yasuda untuk memperhatikan wajah Mako. Lalu Honjo pun menjelaskan bahwa Hiromi dan Mako dikalahkan Bouya hanya dengan satu serangan. Mendengar hal itu membuat Yasuda tersentak seperti tersambar petir di siang bolong. Hiromi pun juga mengatakan bahwa seperti yang sudah Yasuda tahu, trio Ebizuka sedang berperang dengan fraksi Bandou dan tak akan membiarkan Bandou menguasai Suzuran seenaknya. Namun Hiromi juga berpikir realistis bahwa mereka hanya bertiga. Apabila mereka tumbang, Bandou dipastikan akan menguasai Suzuran hanya dengan satu langkah. Meski begitu, tekad untuk menghentikan Bandou tetap tidak surut. Yasuda juga mengungkapkan bahwa dari semua fraksi yang ada, dia membenci fraksi Bandou. Namun Yasuda tidak paham mengapa trio Ebizuka ingin menghentikan Bandou sampai sejauh itu. Honjo yang ingin menjelaskan sesuatu langsung disuruh diam oleh Hiromi. Hiromi pun mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa jika mereka tumbang, maka seseorang harus mengambil alih.
dan satu-satunya yang dapat melakukan hal tersebut mungkin hanya orang itu. Beralih ke perpustakaan, di mana Bando sedang berkumpul dengan Senda dan Yamazaki. Bando berujar bahwa ia menganggap trio Ebizuka sebagai lalat pengganggu. Namun jika mereka berdengung terlalu keras, maka harus segera disingkirkan. Bando berencana membuat trio Ebizuka mengerti resiko yang didapat jika menghalangi jalannya. Senda pun meminta Bando untuk menyerahkan urusan itu padanya dan Yamazaki. Namun Bando menyuruh mereka untuk membereskan Honjo dan Makoto saja. Sementara Hiromi akan diurus Bando sendiri. Bando tak ingin melihat wajah trio Ebizuka ada di suzuran lagi dan berencana menyelesaikannya hari itu juga. Di sana juga nampak Akutsu dan gengnya yang sedang dihajar habis-habisan oleh anak buah Yamazaki karena gagal menyingkirkan Bouya. Fraksi Bando atau Bando Ippa akan segera melakukan pergerakan beralih ke Bouya yang sedang mengikat Yasuda agar dia tak bisa kabur dan memaksanya untuk segera mengenalkannya pada kakak Yasuda. Di sini Yasuda masih tidak percaya bahwa orang yang ia anggap sinting ini telah menghajar Mako dan Hiromi, dan seperti biasa mereka terlibat perdebatan bodoh terkait nama kakak Yasuda. Sementara di tempat lain diperlihatkan trio Ebizuka yang sedang berjalan pulang, dan di persimpangan jalan Hiromi berpisah dengan Mako dan Hojo. Tanpa mereka sadari, Bando dan kelompoknya sedang mengintai mereka. Sementara Yamazaki mengintai Bouya dan Yasuda, namun berniat membiarkannya hari itu. Pasukan Bando sudah memulai aksinya. Mereka menyudutkan Mako dan Honjo dengan menodongkan sebuah pisau dan menggiring mereka ke toilet umum yang ada di taman. Honjo menyebut mereka menggunakan cara kotor, namun ia dikejutkan dengan kemunculan Senda yang berjalan masuk sambil berkelakar bahwa toilet memanglah kotor. Mako yang menyadari mereka telah tersudut berencana untuk mengurus mereka agar Honjo bisa lari lewat jendela di belakangnya dan menemukan seseorang yang pasti mau meminjamkan kekuatannya menolong mereka. Saat Senda memerintahkan pasukannya untuk menyerang, Mako berhasil membuat celah agar Honjo bisa lari dengan melemparkan salah satu anak buah Senda hingga menjebol jendela. Mako langsung menyuruh Honjo pergi dan Honjo pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sementara di tempat lain, Hiromi yang berjalan sendirian dikejutkan dengan Bando yang menyerangnya secara tiba-tiba menggunakan pipa besi sambil mengendarai motor. Tak puas sampai di situ, Bando turun dari motor dan kembali memukuli dan menyudutkan Hiromi, beralih ke Bouya yang tadi berjalan bersama Yasuda dan masih mengikatnya. Di sini Yasuda bertanya kepada Bouya, apakah benar Bouya telah mengalahkan Mako dan Hiromi? Bouya pun bingung mengapa Yasuda tiba-tiba menanya hal itu. Bouya pun membenarkan hal itu dan beralasan bahwa ia terpaksa bertarung karena Hiromi dan Mako yang memulainya. Bouya menilai bahwa Mako dan Hiromi bukan orang yang bisa diajak bicara baik-baik. Yasuda pun terdiam seperti ingin mengucapkan sesuatu. Bouya yang menyadarinya menjerat leher Yasuda sambil memaksanya berbicara. Kemudian Yasuda pun menjelaskan bahwa trio Ebizuka bukanlah orang jahat. Mereka melawan fraksi Bando dengan usaha mereka sendiri, dan sebenarnya Yasuda pun ingin membantu mereka walau hanya sedikit saja. Yasuda pun jadi diam termenung. Kemudian ia teringat dengan kata-kata Hiromi tentang seseorang yang dibicarakan Hiromi, dan Yasuda menyadari bahwa Bouya Harumichi adalah orang yang dimaksud Hiromi. Yasuda menyadari jika Hiromi ingin berkata bahwa Bouya adalah satu-satunya orang yang bisa menjatuhkan fraksi Bando. Bouya memotong lamunan Yasuda karena berpikir Yasuda sedang memikirkan cara untuk kabur darinya lagi. Mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Honjo yang terengah-engah. Yasuda yang menyadari ada yang tak beres langsung berlari ke arah Honjo sambil menanyakan apa yang terjadi, namun Bouya tentu tak membiarkannya dan menarik tali yang terikat pada Yasuda. Chapter ini ditutup dengan Honjo yang memohon kepada Bouya Harumichi untuk meminjamkan kekuatannya.